شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الحاشر بعثه الله بالحق رحمة للعالمين قبل قيام يوم تبلى السرائر. ولقد قال عز من قائل في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Segala puja mengawali perjumpaan kita di tempat dan waktu yang mulia teruntuk Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan langit menjulang tinggi tanpa penyangga. Kemudian Ia tempatkan para malaikat, makhluk yang tak pernah berbuat bahkan mengenal dosa sebagai penghuninya. Lalu mungkinkah bumi, lalu mungkinkah langit menyombongkan diri atas bumi dan berbangga? Tentu tidak, karena Allah yang Maha Adil juga telah menciptakan bumi dengan segala keindahan sebagai fasilitasnya. Meskipun kemudian Allah menempatkan kita, anak cucu Adam, sebagai penghuninya yang gemar berbuat dosa, namun jangan lupa telah lahir di kalangan kita seorang manusia terbaik, Rasulullah Al-Ma'sum, terjaga dari segala kesalahan dan dosa. Bisa jadi kemudian langitlah yang iri sehingga meminta kepada Allah agar Muhammad dimi'rajkannya ke atas langit sana, agar langit kemudian berjumpa dan merasakan kemuliaannya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya sebagai umat Muhammad bersyukur sekaligus berbangga dan tak lupa untuk selalu berselawat kepada baginda agar diampunkan dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar bila kita bertaubat daripadanya. Saudaraku yang Allah muliakan, Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam digambarkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam sebuah ungkapan: jasaduhu lin niran wa waladuhu lil qurban wa maluhu lid daifat fastahaqqa an yakuna khalilar rahman. Nabi Ibrahim, kata beliau, jasadnya dilemparkan ke dalam api yang berkobaran. Anaknya beliau relakan untuk dikurbankan meskipun kemudian oleh Allah dengan seekor kambing digantikan. Hidangan terbaik lagi istimewa beliau persembahkan untuk tamu yang tidak dikenal, yang ternyata merupakan malaikat utusan. Maka layaklah jika beliau kemudian digelari dengan Khalil Ar-Rahman. Bagaimana tidak, beliau telah terbukti berjuang dan berkorban demi iman. Iya, beliau berkorban demi iman. Keimanan yang tidak hanya menyelamatkan dirinya seorang, namun juga seluruh objek dakwahnya yang menerima dari begitu rendah dan hinanya, menjadikan pepohonan dan bebatuan sebagai sesembahan menuju kebebasan dan kemuliaan dengan hanya bersujud kepada Allah sebagai Tuhan. Saudaraku yang Allah muliakan, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sulaiman ibnu Surad dan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas menggambarkan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim yang santun dan penuh kelembutan tetap mendapatkan tantangan, bahkan ancaman pembunuhan dan pembakaran, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Qurtubi serta di dalam Ad-Durrul Manthur karya Al-Imam As-Suyuti. Sulaiman ibnu Surad mengatakan, lamma aradu ilqa'a Ibrahim finnar ja'alu yajma'una lahul hatab hatta ja'alatil mar'atul ajuz tadhhabu wa takun adhhabu ila hadzal ladzi yadhkuru bi alihatina su'an. Ketika dakwahnya sekali lagi yang santun dan penuh kelembutan tetap mendapatkan tentangan, bahkan membuat murka sang raja, sehingga ia perintahkan bala tentara untuk mengumpulkan kayu bakar. Sang raja yang murka mengumpulkan bala tentara untuk mengumpulkan kayu bakar. Bahkan uniknya, ada seorang nenek tua renta, dengan begitu semangat ia berangkat dan berkata, aku akan turut andil membakar Ibrahim yang telah mengolok-olok dan menjadikan sesembahan kita sebagai hinaan. Dipegang aja. Pegang aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sedangkan Abdullah ibnu Abbas mengatakan, banau lahu ha'itan min hijaratin tuluhu fis sama' 30 dira'an wa 'arduhu 20 dira'an famala'uhu naran fa'alqauhu fiha. Mereka tidak sekedar mengumpulkan kayu bakar sebagaimana kita membuat api unggun di perkemahan, tidak. Bahkan mereka membangun sebuah bangunan khusus untuk membakar Nabi Ibrahim. Panjangnya atau tingginya 30, sedangkan lebarnya 20 hasta. Mereka penuhi dengan kayu bakar, lalu mereka nyalakan, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang berkobaran. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Namun Allah sang pencipta api dan maha kuasa menginginkan hal yang berbeda. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah sejuk dan mendinginkan untuk utusan. Saudaraku yang Allah muliakan, apakah selesai ujian yang harus beliau taklukkan? Tidak. Setelah sekian lama hampir berputus asa dalam penantian, kekasih hati dan buah hati yang diidam-idamkan harus ditinggalkan di padang pasir, negeri yang tak bertuan, bahkan di sana tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan. Lalu beliau juga harus bersabar untuk menghadapi berikutnya berupa ujian yang Allah sebutkan sebagai al-bala'ul mubin. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi wa ru'yatul anbiya haqqun, dan mimpinya para nabi adalah sebuah kebenaran, bahwa aku diperintahkan oleh Ar-Rahman untuk menyembelihmu. Kira-kira apa jawaban anak Nabi Ibrahim selain ia berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan, maka engkau akan mendapati aku memiliki kesabaran. Pengorbanan demi iman tidak hanya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam,
tapi turut serta dalam mempraktekannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sesaat beliau diangkat sebagai utusan, detik itu pula gelarnya sebagai Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy dipertanyakan. Bahkan ia dituduh sebagai penyihir dan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kekerabatannya dipertanyakan. Kampung halaman yang tercinta dan negerinya harus ia tinggalkan setelah sebelumnya ia begitu sedih harus kehilangan orang yang terkasih dalam satu periode kehidupan. Saudaraku yang Allah muliakan, jika berkorban harta demi keimanan, jika berkorban nyawa begitu mengerikan dalam membuktikan keimanan, maka Allah dan Rasulnya memberikan alternatif sebagai pengorbanan. Pengorbanan demi iman. Rasulullah mengatakan, at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wassalatu nurun, wassadaqatu burhan. Menjaga kebersihan dan kesucian adalah bagian bahkan separuh daripada keimanan. Sedangkan pujian kita kepada Allah akan memenuhi dan memberatkan timbangan kebaikan. Sebagaimana salat merupakan penerang jalan, dan yang menjadi poin kita, as-sadaqatu burhan, bersedekahlah untuk mereka yang membutuhkan, karena itu merupakan pengorbanan demi iman. Pengorbanan demi iman berupa sedekah yang diinfakkan kepada mereka yang membutuhkan sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sebut saja As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Yazid, dia mengatakan bahwa mendengar ayahnya menerangkan bahwa Umar bin Al-Khattab pernah berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kami bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, fawafaqa dzalika indi malan, qadarullah, kebetulan dalam artian hari itu Allah bertepatan memberikan aku sebuah rizki yang diamanahkan, maka aku bergegas mendatangi Rasulullah dan aku infakkan separuh hartaku untuk mereka yang membutuhkan. Rasulullah tidak serta-merta menerima sedekahku. Beliau malah balik bertanya, ma abqaita li ahlika ya Faruq, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar ibn Al-Khattab? Abqaitu lahum mislahu, kata Umar, aku sisakan separuh atau 50-50, 50-50 dari harta yang aku punya. Namun tidak lama aku serahkan harta itu. Dari kejauhan aku lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah pun mengajukan pertanyaan yang sama, ma abqaita li ahlika ya Siddiq, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawab beliau? Abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Artinya aku sisakan keyakinan bahwa dengan bersedekah tidak akan membuat kita jatuh miskin dan kelaparan. Aku tinggalkan sebuah keyakinan, bila hari ini kita bersedekah lalu Allah belum memperlihatkan balasan yang serupa berupa harta, bisa jadi dan sadarilah serta yakini bahwa Allah akan menggantinya dengan berupa kesehatan atau keselamatan dari mara bahaya yang kita khawatirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam hadis ini Rasulullah menerima seluruh harta yang Abu Bakar infakkan. Namun dalam riwayat lain yang bersumber dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah, ia menerangkan bahwa ja'a rajulun bimithli baydatin min dhahabin. Satu hari saat kami sedang berkumpul-kumpul dengan Nabi, datang seorang laki-laki membawa segenggam emas sebesar telur. Lalu orang tersebut berkata, ya Rasulullah, asabtu hadhihi min ma'dinin fakhudha fahiya sadaqatun la amliku ghairaha. Wahai Rasulullah,
emas ini adalah hasil jeripayahku di sebuah penambangan. Iya, zaman itu sudah ada penambangan emas tradisional. Dan aku tidak memiliki harta lain selain emas ini untuk aku sedekahkan, maka terimalah. Fa'aradu anhu, Rasulullah berpaling, enggan menerima sedekah yang hendak diinfakkan. Kenapa demikian? Bahkan 2 kali orang itu menawarkan, dan ketiga kalinya sedikit memaksa, tetap Rasulullah menolak. Bahkan beliau ambil lalu beliau lemparkan. Lalu Rasulullah menegaskan, ya'ti ahadukum bima yamlik fayaqulu hadhihi sadaqatun thumma yaq'ud fayas'alan nas khairus sadaqat ma abqat gina. Kata Rasulullah, ada saja di antara kalian yang mungkin saking bersemangatnya bersedekah, ia katakan, ini semua yang aku punya ya Rasulullah. Lalu ia kembali pulang, tidak ke rumahnya, ia duduk di jalanan memohon belas kasih dan pertolongan. Lalu Rasulullah menegaskan, sebaik-baik sedekah adalah yang masih menyisakan untuk kebutuhan. Saudaraku yang Allah muliakan, mungkin muncul pertanyaan, mengapa harta Abu Bakar diterima seluruhnya, sedangkan dalam hadis Jabir ini Rasulullah tidak menerima harta yang akan diinfakkan? Yang demikian kata para ulama, karena kana husna dhanni billah qanu'an. Rasulullah tahu betul bagaimana sifat dan karakter Abu Bakar. Beliau selalu husnudzan kepada Allah dan selalu kuat dan sabar meskipun hidup serba kekurangan. Sedangkan orang yang berikutnya belum tentu demikian. Saudaraku yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kisah inspiratif berikutnya agar kita makin bersemangat untuk berkurban demi keimanan adalah sebuah riwayat yang dituturkan oleh Mahmud ibn Labid atau dari Yazid ibn Abi Habib dari kalangan tabi'in, bahwasannya ada seorang alim min ulama, faqihun min fuqaha, muftinya negeri Mesir yang bernama Marsad ibn Abdillah. Kana la yaji'u ilal masjid illa wa ma'ahu syai'un yatasaddaqu bihi. Marsad ibn Abdillah ini tidak pernah sekalipun datang ke masjid melainkan membawa sesuatu untuk ia infakkan. Faja'a dzata yaumin ilal masjidi bi basalin. Namun satu hari aku lihat beliau datang ke masjid membawa sebutir bawang putih untuk beliau sedekahkan. Memancing penasaran, akhirnya pun pertanyaan aku ajukan, ya Abal Khair, ma turidu ila hadha yuntinu alaika thawbaka. Wahai Abul Khair, panggilan Marsad ibn Abdillah, ngapain anda bawa-bawa sebutir bawang putih, hanya bikin bau pakaian anda dan kotor. Lalu beliau menjawab, innahu wallah la laisa fi manzili syai'un atasaddaqu bihi. Wahai saudaraku, demi Allah di rumahku sudah tidak ada lagi yang bisa aku infakkan, hanya ini bawang putih yang aku akan sedekahkan. Lalu aku tanya lagi, kenapa kau maksa banget bersedekah? Bukan kalau tidak ada sudah Allah maklumi. Lalu beliau berkata, aku mendengar salah seorang sahabat membawakan sabda Rasulullah, dhillul mu'min yaumal qiyamati sadaqatuh. Satu-satunya naungan, satu-satunya tempat berteduh di padang mahsyar saat matahari didekatkan, saat neraka jahanam dihadirkan, bagi seorang yang beriman hanyalah sedekah yang ia sedekahkan. Allahu Akbar. Saudaraku yang Allah muliakan, sungguh benar ungkapan yang sering kita dengar, bahwa bila buah itu takkan jauh jatuh daripada pohonnya. Kalau tadi Umar ibn Al-Khattab datang membawa sedekah yang akan ia infakkan separuh daripada harta yang ia diamanahkan, maka anaknya Abdullah ibnu Umar, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, dari maula beliau Nafi', beliau mengungkapkan, kana la yu'jibuhu syai'un min malihi. Ibnu Umar itu tidak pernah sekalipun merasa bangga atau menyombongkan diri dengan harta yang Allah titipkan.
Dan beliau tidak pernah datang ke satu majelis melainkan membawa 30.000 dirham. Bahkan Nafi' menambahkan, ma mata ibnu Umar hatta a'taqa alfa insanin wazad. Tidaklah Abdullah ibnu Umar meninggal melainkan ada 1000 budak yang telah beliau merdekakan. Saudaraku yang Allah muliakan, Allahu Akbar walillahil hamd. Urwah ibnu Zubair juga menuturkan bahwa tidak hanya baginda Rasulullah yang terkenal di bulan Ramadan begitu dermawan, namun istri-istri beliau semisal ibunda Aisyah, kanat la tamsiku syai'an mimma ja'aha mir rizqillahi tasaddaqat. Ibunda Aisyah itu kalau dikasih uang belanjaan tidak pernah sisa, selain untuk kebutuhan pasti beliau sedekahkan. Bahkan Urwah ibnu Zubair menuturkan bahwa beliau pernah dikirimi 100.000 dirham oleh Muawiyah saat beliau menjadi khalifah. Ma ghabati syamsu an dzalikal yaumi hatta farraqatha. Dan tidak sampai matahari terbenam di hari yang sama, 100.000 dirham tersebut telah beliau bagi-bagikan ke seluruh penduduk Mekah yang membutuhkan. Sampai ada seorang budak yang telah beliau merdekakan berkata, "Law ishtaraiti min hadhihi ad-darahim bidirhamin lahman." Wahai ibunda Aisyah, wahai ummul mukminin, sekiranya ada saja 1 dirham yang engkau sisakan untuk kami membeli sepotong daging, lau qulta qabla an ufarriqaha. Wahai saudariku, seandainya engkau berkata dan meminta sebelum aku bagi-bagikan. Dan yang terakhir juga istri beliau Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah sampai dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena likasrati sedekatiha, saking banyak sedekahnya. Inilah kisah-kisah nyata, inspirasi agar kita mau berkorban demi iman kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga momen Idul Kurban menjadi inspirasi untuk kita semua semakin menyadari bahwa klaim keimanan butuh pembuktian dan pengorbanan, yang diantaranya adalah semakin peka dan peduli kepada saudara-saudara kita yang seiman, yang membutuhkan dan yang sedang dan tengah diuji dengan kekurangan bahkan kehilangan, tidak hanya air minum dan makanan, tempat berteduh dan kendaraan, bahkan nyawa anak-anak dan juga pasangan. Di Gaza, di Rafah Palestina, yang sejak dahulu kala hingga kini memang menjadi pusat perhatian, karena di sana secara masif dan terorganisir serta terencana telah terjadi pembantaian. Dan alhamdulillah kini di negeri adidaya Amerika, the real terorisnya dunia, hingga Eropa, suara boikot terus digaungkan. Namun ironinya di negeri kita yang katanya mayoritas muslim, aksi kecil ini justru atau masih saja dipertanyakan, bahkan mendapatkan cibiran. Sungguh ini adalah efek buruk dari ukhuwah Islamiyah yang dilemahkan dengan batas-batas teritorial dan kebangsaan, padahal tidak ada batas ras, suku, warna kulit dan kebangsaan dalam keimanan, dalam persaudaraan seiman. Dan akhirnya hanya kepada Allah saja kita berlindung dan memohon pertolongan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya qawiyyu ya azizu ya matin unsur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filastin
Allahumma kun alaihim nasiran wa dhahira. Allahumma ya qawiyyu ya aziz ya khairan nasirin, kum lahum mu'inan wa nasiran wa dhahira, wa alayka bil yahud wan nasara wa man halafahum 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.